Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Hari ini adalah hari yang penuh sukacita, amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini bukan hari yang biasa saja. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita, ketika kita menaikkan ucapan syukur kita, sesuatu pasti terjadi, amin. Ada kesembuhan terjadi, amin. 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 Yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Saat ini saya ingin membaca salah satu ayat Bapak Ibu Saudara yang menjadi rema bagi saya. Di Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia. Hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya, amin. Dia penyembuh dahulu, Dia penyembuh sekarang, amin. Bapak Ibu Saudara, yang percaya katakan amin. 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 Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita tinggikan namanya yang kudus. Kita naikkan ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar, Allah yang Terima kasih Tuhan. Engkau layak disembah, ditinggikan, dimuliakan. Yesus Tuhan layak dipuji. Haleluya. Oh haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Engkau layak ditinggikan di antara segala suku-suku bangsa. Engkau layak dimuliakan di atas segalanya. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Amin. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Engkau layak disembah. Yeah. Oh Yesus Tuhan kami. Masuk, amin, hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk
berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh Yesus kami sembah, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadap keinginan hidup kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus kami sembah, Yesus ku sembah, sujud, amin, di hadapan-Mu, keinginan, amin, dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh kami sembah, kami tinggikan Yesus Tuhan kami. Oh keinginan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya, hanya untuk menyembah-Mu Yesus, memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Oh Yesus ku sembah Kau, Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, yes, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan, yes, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh keinginan kami, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu Yesus, menyerukan nama-Mu sampai segala suku bangsa, sampai segala suku bangsa. Oh Jesus, haleluya. Yaklah segala bangsa, amin, sujud kepadamu. Oh sebab Kau Allah yang kudus. Oh layaklah disembah. Oh layaklah
sujud kepada, sebab Kau Allah yang layak, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak Kami deklarasikan ya Tuhan, ibadah yang kedua ini penuh kemuliaan Tuhan, penuh keagungan Tuhan. Mujizat Tuhan sedang berjalan, urapan Tuhan yang dahsyat mengalir. Setiap kami terima impartasi roh-Mu Tuhan, dan kegerakan-Mu Tuhan tidak berhenti. Seperti gelombang yang terus menerus Tuhan membara di hati kami. Kami rindu Tuhan, ini hari pujian kemuliaan yang diperdengarkan. Ada mujizat, ada kuasa, ada pemulihan, ada terobosan. Dan itu terjadi Tuhan bagi gereja-Mu. Dahsyat Kau Tuhan. Kami siap masuki pelataran kudus-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan kami mau melihat penggenapan janji-Mu, nubuatan-nubuatan Tuhan. Gelombang penuaian jiwa sedang mengalir di gereja dengan kecepatan yang dahsyat. Ini kami Tuhan. Dan kami mau melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit hari ini sembuh dalamnya. Kemuliaan Tuhan terjadi ya Tuhan. Sekarang Tuhan. Terima kasih. Ibadah kedua ini Tuhan kami tabiskan dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang bergerak bersama kami dengan kekuatan Tuhan tanpa batas. Kami siap meninggikan nama-Mu. Panji-panji kemenangan ada di gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersorak meninggikan Tuhan. Setiap kita yang sama-sama memasukinya, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Musim ini adalah musim yang baru, amin Bapak Ibu Saudara. Musim kita untuk menuai, amin. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini kita akan menuai, yang percaya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Haleluya. Menuai kita akan bersuka cita, amin. Yes. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut
adalah musim kita menuai. Yang percaya sorakan haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang benar. Oh, waktu itu, yes, mulut kita penuh, lidah kita bersorak-sorai, amin. Say, yes. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yes. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Katakan Bapak Ibu Saudara, yang menabur, yes, dengan mencucurkan air, kita akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Yes, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa siap menuai, amin. Yes. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Oh, pasti pulang membawa berkas. Yang percaya katakan pasti pulang membawa berkas. Berkasnya. Yeah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan bersuka cita. Kita akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Haleluya. Yes. Hanya dalam Tuhan kita ada kemenangan. Haleluya. Yes. Mari katakan bersama. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Oh Jesus. Gunung batu kekuatan, hanyalah namamu. Oh tak terbatas kuasamu Tuhan. Oh dia ajaib. Yes. Perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu. Kita semua bersuka cita, amin Bapak Ibu Saudara. Yes. Sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Segala Raja. Haleluya. Hari ini kita akan merasakan kemenangan Bapak Ibu Saudara. Yes. Say. Satu nama yang besar, hanyalah namamu Tuhan. Gunung batuku Batu kekuatan, hanyalah. namamu Tuhan. Katakan tak terbatas. Oh dia tak terbatas Bapak Ibu Saudara. Semua masalahmu. Ajaib hebat, Raja Yes, kami akan pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami, tangan kami. Yes, sorakan kemenangan, terpujilah namamu Yesus Raja. Oh
Yesus Raja, segala raja. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari ini kita sudah menang. Amin. Deklarasikan, saya sudah menang. Saya sudah menang. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati. Kami Oh, tangan kami terangkat, serahkan. berserahkan kemenangan. Yes, terpujilah namamu Yesus Raja. Oh, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbangmu hati kami. Oh, tangan kami memuji namamu. Terpujilah namamu Yesus Raja, segala raja. Oh, Yesus kau raja. Yesus, Yesus kau raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan yang terbaik. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah membawa puji-pujian kita di hadapan Tuhan dengan penuh sorak-sorai dan sukacita. Saat ini kita akan membawa persembahan kita untuk dipersembahkan kepada Yesus Kristus Raja segala Raja. Sebagai dasar persembahan saya ambilkan firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 38. Demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah dan kamu akan diberi. Kita menabur, maka Tuhan akan memberkati kita. Bahkan bukan dengan yang sama ya, tapi dipadatkan. Suatu takaran yang baik dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar. Melimpah berkat Tuhan dalam hidup kita ya. Dan mari kita dengan sukacita, kita akan bawa persembahan kita, kita angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur. Engkau Bapa kami yang memelihara hidup kami. Dari hari ke hari, di jam ke jam, menit ke menit, bahkan detik ke detik. Tak satu pun luput dari pandangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membawa rasa syukur kami dengan membawa persembahan bagi-Mu Tuhan. Kami mau membawanya dengan sukacita, ucapan syukur kepadamu. Sebab Engkau Allah yang memberi kekuatan kami untuk melakukan segala pekerjaan dan usaha kami. Ini kami bawa Tuhan dengan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
yakin Kau hadir di kami rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin amin Kau nyata di kemenangan terjadi di sini. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Amin. Atas kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, oh segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di oh ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Segenap jiwaku memuji-Mu, oh sungguh besar Kau Yesusku. Oh segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh sungguh besar, besar Kau oh we believe Lord. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau oh segenap jiwaku Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Oh sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, oh Kau besar, Kau besar. Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Rasakan kuasa yang tak Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di oh ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan yes kuasa yang tak terbatas. Ku yakin nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di
kami yakini terjadi tidak hanya hari ini, tapi kapanpun, dimanapun kami berada. Tuhan berkuasa atas hadir kami. Dan terima kasih Tuhan selalu berkenan di hati kami ini, sehingga kami menjadi pemenang. Seperti kata firman-Mu. Sekarang Tuhan, nyatakanlah itu saat kami mendengarkan dan kami mengerti. Seperti yang Engkau umpamakan dalam perumpamaan ini. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami menyambutnya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Kemarin di Stadion Gelora Bung Karno, orang nomor 1 kita di Indonesia bergabung dengan relawan. Dan beliau menyampaikan clue atau ciri ya, yang dia mungkin akan push di nextnya. Siapa yang akan memimpin? Tapi kesan saya tertarik dengan ciri yang gray hair, ya, rambut putih, ya. Saya kira saya itu seperti itu. Dan yang kedua, ada kerut di kening. Istri saya sering mengamati saat saya tidur. Kenapa papa selalu setiap tidur ada kerut? Ya, saya mengatakan, kapanpun saya bergumul, tidur saja saya bergumul, ya, seperti itu. Bapak, Ibu, saudara sekalian, yang ingin saya katakan di sana adalah ada rasa percaya diri yang saya taruhkan dari peristiwa yang kemarin dinilai penting oleh relawan beliau, yang nanti terkait dengan uraian firman Tuhan. Mari kita membaca dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai 13 dari nats yang diberikan untuk kita semua. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang kedua berganti-gantian sampai jatuh di ayat yang ke-13 terakhir. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia
kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah, serta yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan Yesus. Tradisi tabur tuai di dalam Alkitab kita temukan beragam makna, maksud dari si pencerita kitab. Entah itu di Perjanjian Lama, entah itu di Perjanjian Baru. Hukum tabur tuai pasca manusia jatuh ke dalam dosa di pasal 3 ayat 19. Allah mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Wajarlah kita bergumul. Kenapa kening saya berkerut sewaktu-waktu, bahkan tidur pun? Apakah itu berarti simbol pergumulan? Apakah manusia yang cenderung mengkerutkan dia sedang ting-teng, berpikir sesuatu dan akan mengerjakan sesuatu? Pasca jatuh dalam dosa, Allah mengatakan, dan berpeluhlah engkau akan mencari makananmu. Kepada Adam, kepada Hawa dengan menjerit rasa sakit, kepada ular dengan berjalan melalui perutmu sebagai bentuk tabur tuai yang ada di dalam Alkitab. Tapi lain di dalam Perjanjian Baru, ada makna yang dimana Paulus pernah katakan dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit, tentu logisnya sedikit. Orang yang menabur banyak, tentu akan mendapatkan hasil yang banyak. Begitu juga dia ulangi di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 7. Jangan sesat. Masalah tabur dan tuai tentu tidak kompromi. Sedikit engkau menabur, dapatlah sedikit yang kau terima. Tidak pernah menabur pun, kau dapatkan pun kosong. Karena Paulus menyebut, jangan sesat. Allah tidak ingin dirinya dipermainkan. Masalah tuaian, masalah penaburan, masalah invest ilahi. Allah mengontrol, melihat, dan Allah mengawasi taburanmu. Kemana, untuk siapa, kepada siapa, dan apa motifmu, modusmu. Memang pasca jatuh dalam dosa, terlalu banyak dalam Perjanjian Lama kutuk. Memang jatuh dalam dosa setelahnya, terlalu banyak orang hidup dalam penderitaan. Tetapi tidak sedikit di dalam Perjanjian Lama, lebih dari 100 kali kata berkat bagi orang yang berharap penuh di dalamnya. Satu sisi, Yesus bicara dalam pasal yang ke-9 Injil Matius tentang penuaian. Lihat, sedikit itu sebabnya butuh penuai.
bicara dari aspek misiologi atau keinginan Tuhan supaya semua mengenal Yesus, sehingga dia mengatakan ada banyak sekali orang yang siap dituai, tapi sedikit pekerjaannya. Dari semua makna dan pengertian yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada satu penekanan utama yang sama di sana, yaitu bergegas, yaitu melakukan sesuatu dengan fokus yang benar, tepat. Karena apabila kita baca satu perikop perumpamaan Yesus tentang penabur, 4 kali Yesus dalam ayat yang ke-18 sampai 23, masalahnya adalah miss firman Tuhan. Betul ya? Saya mencatat di ayat 18 sampai ayat 23. Ada 4 kali. Ayat 19, orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaannya. Ayat yang ke-20, mendengar firman itu. Ayat 22, mendengar firman itu. Dan selanjutnya ayat 23. Apa sebab kita miss terhadap berkat Tuhan? Tidak mengerti firman Tuhan, kata Yesus. Begitu juga Paulus, karena ini menyangkut firman Tuhan. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7, jangan sesat. Periksa, koreksi, pastikan apakah ada bercak dosa, ataukah ada di mana di luar pikiran kita tidak menemukan. Bagaimana mungkin menemukan karena tidak ada pergumulan dalam membaca Alkitab, persekutuannya, atau fellowshipnya, atau ministrinya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di pasal 3, Allah menginginkan manusia bekerja. Kata aktif, imperatif, berupa ajaran, ajakan, aklimasi lagi. Teman-teman, aklimasi itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita sesuaikan dan pasti terjadi. Seperti petani menyemai, lalu gimana caranya di tengah-tengah musim yang tidak memungkinkan. Dia tutup satu ruangan 4 kali 4 meter, lalu dia kasih pupuk, lalu dia kasih cuaca yang menyegarkan hasil tanamannya itu. Dan beberapa waktu kemudian menghasilkan. Saya hubungkan ke dalam diri manusia, siapa yang tidak bisa beraklimasi? Yesus mengatakan penuaian dalam ajarannya. Yesus mengatakan penuaian dalam rupa ajakan, perintah. Karena Yesus tahu keadaan manusia yang sesungguhnya, apalagi dirinya itu adalah gambar Allah. Sebatas itu Pak Heri? Tidak. Tidak sebatas gambar Allah loh. Kadrunis pun gambar Allah. Tapi apakah mereka anak Allah? Sampai situ mereka tidak. Kita anak-anak Allah ya, tapi apakah sampai situ? Bagi Anda yang menabur, bagi Anda yang melayani Tuhan, fight dalam hidupmu sampai Maranatha. Tidak hanya sampai disapa anak-anak Allah, tapi mendapatkan warisan dari surga. Perjanjian baru mencatat ada 5 mahkota. Cukup panjang saya menjelaskan itu.
Next time kita akan bicara tentang itu. Dan mahkota, salah satunya itu adalah kesetiaan kita dalam menabur. Dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada. Adanya unsur perpaduan antara Kristus dan kita. Ini menarik buat saya. Tidak mungkin kita menjadi penuai. Teman-teman pernah ke San Diego Hills? Waktu ke sana, saya lihat di batu nisan ada kata penuai. Lalu di bawahnya nama dari yang dikubur itu. Wah, mungkin si pengubur ya atau dari pihak keluarga melihat banyak teladan yang dilakukan bagi keluarga dan juga gereja sehingga disebut dia penuai, lalu diikuti dengan namanya. Wah, tersentak saya melihat itu. Ya. Tapi orang yang mati itu katanya dia juga tidak mengklaim dirinya penabur. Ya. Tapi para saksi mata menganjurkan supaya di batu nisannya penuai. Wah, saya tidak minta ke istri saya supaya di batu nisan saya dibuatkan penuai. Ya, saya masih juga bergumul dengan itu. Dan kita sama-sama bergumul dengan itu ya. Seperti itu. Mengapa Kristus dan kita dalam unsur pepaduan seperti yang saya katakan aklimasi dari sisi usaha petani dengan keadaan yang paceklik tidak memungkinkan. Tapi dengan seadanya dia punya lahan, dia usahakan, dia jaga supaya benih yang ditanam tidak mati, tidak busuk, tidak hancur, tidak dimakan, tidak dihimpit oleh semak atau oleh burung. Seperti yang diumpamakan Yesus. Tapi diaklimasi terus, diamati. Seperti itu. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pernahkah kita berdoa untuk si A, si B, si C atau keluarga kita? Awasi, amati, jaga. Apabila kita mendengar ada ajaran sesat yang mencoba mengganggu dia lewat media yang semakin suram, kunjungi, datangi, tarik kembali. Seperti kata Judas, rampas dari neraka. Pernah dengar? Rampas. Seperti itulah seorang penuai. Dia mengawasi betul, menjaga betul. Dan itu bukti bahwa kita perpaduan antara Kristus dengan kita. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan seterusnya, tinggallah di dalamku, maka aku akan tinggal di dalammu. Bapak Ibu, ini bullshit gak? Mungkin iya Pak Heri, karena saya tidak mengalami, berarti stuck penaburan kita. Jangan sampai stuck. Tidak mungkin Allah lalai. Apakah Allah iya lalai? Orang-orang di Asia kecil dalam 1 Petrus dan 2 Petrus komplain dengan Petrus. Kalau kita membaca latar belakang kitab itu. Katanya Yesus mau datang, kok tidak datang? Di 2 Petrus pasal yang ketiga, Tuhan tidak pernah lalai janjinya. Petrus di tengah persekusi orang Romawi dan lain sebagainya, mengawasi domba-domba Allah yang pernah dikatakan oleh Yesus 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan apakah engkau mengasihi aku? Dalam cerita rakyat orang Romawi, Petrus ingin meninggalkan Yerusalem. Dan di gerbang dia ketemu dengan Yesus. Wah, syok gak ya? Kaget ya. Kaget lah ya.
Saya waktu kecil kalau ketemu guru saya aja takut sekali. Ya. Quo vadis, Tuhan hendak kemana? Ke Yerusalem. Menangislah Petrus. Saya tidak mengatakan seperti apa Petrus, tapi ketika berjumpa dengan Yesus, Petrus kembali ke Yerusalem dan menyemai, menjaga, memelihara seluruh domba-domba Allah. Karena teringat, kali pertama dia menyangkal, tapi dia tidak mau selanjutnya kembali menyangkal. Dan kita melihat di sini karena perpaduan antara Kristus dan kita, seharusnya tidak ada perpisahan atau mengatakan selamat tinggal Tuhan Yesus. Lalu dia berpindah ke Mualaf Center Indonesia. Ya, tapi ownernya sudah modar kemarin. Tahu ya? Iya, nggak tahu siapa lagi yang akan melanjutkan lembaga itu. Apa yang dilakukan Yesus sebelum dia mengajarkan perumpamaan ini? Kalau kita membaca satu perikop di pasal yang ke-12, Yesus ingin menunjukkan kepada orang Yahudi yang cinta sekali dengan hukumnya, sampai terbukti hari Sabat menjadi sebuah kultus, ya, atau pusat dalam ritual. Tapi Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan atas segala Sabat. Tidak ditentukan kapanpun dia bertindak, termasuk di hari perhentian dia pun berkuasa. Apakah ini juga bukti kapanpun kita minta kepada Tuhan? Tidakkah Tuhan mendengar? Sampai kapan Pak Heri? Kalau perlu sampai Maranatha. Kiamat Pak Heri. Emang kenapa kalau kita minta sampai kiamat? Bonus kan kita hidup dan menyaksikan langsung Yesus datang. Betul ya? Seperti itu. Itu pun saya request kepada Tuhan Yesus. Saya mau matinya sampai Tuhan datang. Seperti itu. Tapi masalahnya kuat gak iman kita? Belum lagi ada persekusi. Belum ada lagi kesulitan ekonomi. Yang apakah kita siap atau tidak. Tapi perumpamaan Yesus tentang menabur. Taburlah. Jangan pernah mengeluh. Ya. Nanti ada ayat yang di mana penterjemah Alkitab tidak menampilkan satu kata yang sesungguhnya. Saya juga heran, kenapa ya? Kadang-kadang saya pengen ikut menerjemahkan di dalam itu, supaya apa adanya Alkitab diterjemahkan. Rupanya ada mungkin faktor lain ya. Setahu saya 20 tahun sekali, dan saya menerima setiap 20 tahun sekali itu buku dari pihak penterjemah berupa usulan yang dimana mereka di email ya, di WA atau bertemu langsung, ada sedikit yang mungkin belum ditambahkan di sana. Nanti saya kasih tahu ya. Kalau perlu ingatkan saya, kadang-kadang saya lupa ya. Seperti itu. Yang kedua, yaitu Yesus berkuasa atas orang sakit. Yesus menggenapi nubuatan Yesaya. Dan Yesus berkuasa atas Beelzebul dan lain sebagainya. Apakah itu tidak cukup untuk menyandingkan kehebatan Yesus yang Alkitab mencatat? Ya, bahkan di luar Alkitab pun mengakui keilahian Yesus, ya, kemahakuasaan Yesus.
Coba sandingkanlah itu dengan kita. Tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalammu. Kalau memang Yesus memiliki kemahakuasaannya atas Torah, atas orang sakit, dan juga Belzebul yang diyakini orang kuat oleh kelompok orang Yahudi, mengapa kita tidak menyandingkan itu dalam kehidupan kita? Apakah saat itu juga ketika kita meminta Tuhan memberikan? Tidak. Tuhan ingin kita lebih aktif menabur. Ya. Habis nanti Pak Heri. Tidak. Tidak. Ya. Tidak ada lagi nanti tabungannya. Tidak ada lagi apa yang kita dapat pertahankan. Yesus pernah mengambil contoh seorang janda yang memberi semua yang dimiliki. Setelah Roh Kudus turun di Yerusalem, dalam pasal yang keempat, pengikut jalan lurus atau mereka yang percaya kepada Yesus di jemaat mula-mula menjual harta miliknya dan membagikan. Tapi emang sudah jarang ya ditemukan orang-orang seperti itu. Jarang enggak? Jarang ya seperti itu. Sekalipun ada mungkin 1-2, mungkin maksudnya tidak konyol. Tapi emang kenapa kalau kita melihat apa yang di dalam Alkitab terbukti, baik janda miskin dan juga orang-orang di gereja mula-mula pasal yang keempat itu. Mereka merasa puas memberikannya. Ya, sukacita, menaburkan dan mendapatkannya berkali lipat ganda. Kata Alkitab. Jadi perhatikan di bagian yang kedua ini. Karena Yesuslah, karena kekuasaannya yang di dalamnya dirinya, maka dia menyandingkannya ke kita. Tidak di orang lain loh, ya. Tapi kan yang lain bisa kaya raya Pak Heri. Ya. Contoh Mazmur 73 itu. Penulis mengkomparasikan atau membanding-bandingkan dengan orang jujur, orang saleh dengan orang fasik yang juga kaya, berlimpah dan lain sebagainya. Tapi sampai pada titik yang dimana penulis Mazmur menjelaskan itu, yaitu Mazmur Asaf, bahwa ada satu bedanya di sana. Tidak sampai tergeletak katanya. Ya, tahu ya satu perikop itu ya. Tidak sampai tergeletak. Artinya yang kaya tapi menolak Yesus, yang sanggup secara ekonomi tapi meninggalkan Yesus, tidak ada poin yang dimana orang benar tidak jatuh sampai tergeletak. Amin, katakan itu teman-teman, amin. Nah, begitu ya, yakini, amin, seperti itu. Ya, cukup saja itu sudah syukur. Ya, melimpah itu luar biasa. Ya, itu sebabnya di bagian ayat yang 160 dan 30, tidak hanya sekedar kita mendapat dari hal yang berkali lipat itu, tapi juga tindakan kita diukurnya. Tindakan memberi, tindakan menabur, ya, tindakan yang tidak pernah berhenti, habis menabur sampai kapan? Maranatha. Ya,
Kalau kita baca ayat selanjutnya, khususnya tentang perumpamaan Yesus, pasal 18 ayat 7 dan 8, anak manusia datang, di manakah imanmu? Saya baca ayat itu ngeri loh. Ya, ngeri sekali. Di manakah imanmu? Artinya, benar gak engkau menabur? Tulus gak engkau memberikan itu? Hanya untuk tren kah? Dilihat orang kah? Modus untuk kaya kah? Karena apa yang ditekankan dalam ajakan orang banyak? Tidak. Tuhan Yesus katakan dalam perumpamaan Yesus yang lainnya. Mari kita lihat Matius 18. Di sana disebutkan bahwa adakah iman di hatimu? Saya sudah tandai tapi tiba-tiba bergeser. Ya. Tapi saya kira Bapak Ibu pernah mendengarkan ayat itu yang menegaskan bahwa Dia melihat iman kita. Ada berapa banyak orang yang mengurumuni Tuhan Yesus? Banyak. Dan mengapa mereka mengurumuninya? Di sini terlihat pemurniannya. Ada yang bengkok hatinya, ada yang lurus. Ya. Efek khotbah Tuhan Yesus di bukit, kalau kita melihat Matius 7 ayat 28 sampai 30, mereka terkagum. Bahkan dibandingkan dengan para imam. Lalu ada juga modus mereka yang ingin demonstrasi atau mujizat Tuhan Yesus saja. Betul, betul. Kalau kita hubungkan lagi dengan Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-7, mereka motifnya ingin demonstrasi Yesus, mujizat Yesus. Tetapi setelah Yesus menawarkan kepada mereka tentang hidup benar, hidup kudus, hidup takut Tuhan, menyangkal Yesus, tidak mau. Ya. Di pasal 6 ayat 66, mereka mengundurkan diri. Kan begitu ya? Kalau kita baca satu perikop itu 51, 52 sampai 66. Wah, mereka mundur. Jadi ketahuan dan teruji. Artinya mereka teruji mengikut Yesus. Tapi ada yang mereka hidup sangat militan. Setia, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, dari 4 benih yang ditabur, benih yang pas itulah di dalam yang bertumbuh di dalam Tuhan, dalam Matius pasal yang ke-3. Mengapa mereka mengurumuni Tuhan Yesus? Karena mereka melihat katanya ada Mesias yang dijanjikan. Matius mengutip Yesaya. Yesaya pasal 35, ya. Yesaya menubuatkan tentang Yesus yang melakukan banyak mujizat. Yesaya pasal 53, Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dinubuatkan oleh Yesaya. Mungkin mereka tahu sehingga mengurumuni Yesus. Dan mereka melihat Yesus berkuasa di masa-masa akhir, di penghakiman. Artinya apa? Mereka ingin tahu seperti apa Dia. Tapi kalau kita melihat pasal selanjutnya, di Nazaret Dia ditolak, ya. Pasal 14, pasal 15 dalam Matius. Kenapa ditolak? Katanya Yesus adalah Mesias, berkuasa di hari penghakiman. Tapi kok ditolak? Yesus mampu merubah hati mereka. Tapi Allah menciptakan manusia untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. Termasuk juga kesanggupan, kemampuan, dan kemauan Dia melakukan penaburan itu.
Pak Heri, apakah ini zaman penuaian? Seperti yang pernah Yesus katakan 2000 tahun lalu. Dan era rasul-rasul. Sejak Pentakosta dan karismatik masuk ke Indonesia, tepatnya tahun 1919 di Temanggung, Cepu, Jawa Tengah, bahkan sampai ke Surabaya. Di Indonesia, kalau disebut penuaian pertama, itulah yang terjadi. Dan kalau kita kalkulasi hingga sekarang, ada banyak gereja-gereja karismatik berdiri di dalamnya. Lewat para misionaris yang masuk awalnya di Jawa Tengah. Hingga saat ini. Mereka menaruh benih, bukan? Di Temanggung, di Cepu, di Surabaya, lalu ke Sumatera, lalu ke Sulawesi, dan lihat sekarang, ya, menaruh benih. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 3 ayat 6, saya sudah menanam, Apolos menyiram atau sebaliknya, dan Tuhan menumbuhkan. Apakah sia-sia? Tidak. Mulailah kita menanam. Mulailah kita memberi. Ya. Karena tadi saya menyebutkan ada nilai makna misiologis, ya, atau penanaman jemaat, tapi ada juga sebagai bentuk profetis kita bahwa keinginan dan kemauan kita dengan meminta kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan. Di bagian mana yang kita ulangi berulang-ulang itu, teman-teman, Bapak Ibu, saudara sekalian? Ya, saya kalau meminta sama Tuhan, saya berusaha dengan keras meminta, ya. Seperti itu. Kadang-kadang saya juga memperhitungkan juga dengan arti apa yang menjadi keperluan keluarga. Ya, seperti itu. Tapi Tuhan datangkan tepat waktunya. Dan saya pakai alat itu untuk kerja saya. Tuhan, laptop saya sudah 11 tahun, Tuhan. Cenat-cenut, mati hidup. Seperti itu. Sementara saya harus pakai untuk mengetik, mengajar. Setidaknya 1 bulan sekali saya harus mensubmit 1 jurnal ke Google Scholar atau jurnal yang dimana para dosen menaruhkan jurnalnya di sana. Puji Yesus. Saya mengagungkan Tuhan Yesus. Saya mendapatkannya. Artinya sesuai kebutuhan saya, Bapak Ibu, teman-teman. Seperti itu. Ada mahasiswa saya tidak ada donatur untuk dia sekolah, sementara dia dari orang yang tidak mampu. Tapi keinginan belajar kuat. Rekam jejak nilai ijazah SMA bagus. Punya kreativitas bagus. Saya berdoa, Tuhan tolong kelak ini bisa menjadi penabur hebat. Dan Tuhan datangkanlah dia sponsor. Berapa waktu kemudian Tuhan datangkan. Ya. Dan memberikan dananya. Apa saja kan katanya? Jadi sandingkanlah Yesus. Masa Yesus yang udah di hati kita dibiarkan saja hanya di dalam hati, tapi tidak kita aktifkan memintanya. Lalu bagaimana itu dapat hadir di dalam diri kita? Karena kita berbeda dengan yang lain, seharusnya kita harus mendapatkan kelahiran kembali, yaitu lahir baru. Sehingga mendapatkan kelimpahannya. Ya, seperti cerita Ayub yang sudah
mengalami berbagai goncang hidup ekonomi, tambah lagi fisik, berkali lipat mendapatkannya. Begitu juga dengan Zakeus, ya, dia harus mengembalikan dulu waktu dia belum berjumpa dengan Yesus, lalu dia mendapatkan banyak yang dia terima dari Tuhan, karena Tuhan memperhitungkan. Lalu setia kita, pernahkah kita merenungkan diri kita sudah setia sampai batas mana ke gereja Tuhan, komsel Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan. Tapi apakah kita setianya hanya sampai situ? Di outline khotbah saya, supaya terus menerus dan Tuhan akan memperhitungkan berulang-ulang mendapatkannya di sana. Dengan menabur, dengan memberi, ya, semua akan mengikuti dari belakang kita, dan dari atas Tuhan akan menurunkannya. Perhatikan orang yang merintis, ya, jemaat, mulai dari keluarganya, anak satu atau dua, atau satu keluarga terdiri dari 6 atau 5, lalu bertambah menjadi 2 kali lipat, dan seterusnya. Yesus mulai dari 12 murid. Di pasal 10, Matius bertambah menjadi 70, dia mengutusnya, ya, 22 dan lain sebagainya. Lihat sampai kisah para rasul bertambah menjadi 3.000, 5.000 dan seterusnya. Penuaian yang memang aktif dilakukan oleh murid-murid Yesus. Yang Indonesia katanya negara 5 terbesar dari Muslim, ya. Apakah kita bisa melakukan hal ini? Karena Pancasila kita bebas, ya, beribadah, bersekutu, atau melayani Tuhan dengan meyakinkan melalui kesaksian kita. Perjumpaan kita dengan Yesus kita saksikan. Kita mengalami kesembuhan kita saksikan. Kita mengalami pertambahan ekonomi kita saksikan. Itu juga bagian dari efek yang Tuhan suguhkan kepada kita, yaitu penuaian. Di bagian kesimpulan saya menyebutnya begini. Kita disiapkan untuk setiap rencana besar. Kenapa? Karena terlahir di dunia ini. Ya, menurut seorang pemimpin besar dari Saddleback Church di California, yang katanya dia sudah resign, ya. Saya tidak tahu siapa yang gantinya. Kalau memang kita terlahir dengan rencana besar, kok enggak besar-besar Pak Heri? Berarti kan sesuatu, ya, seperti itu. Karena tidak mungkin tergeletak, kata Tuhan. Apalagi pada pasca jatuh ke dalam dosa Adam, ya, dengan keringat. Tapi kan enggak hanya sampai situ. Allah membantu karena gambar Allah, rupa Allah. Apalagi kita anak-anak Allah. Itu sebabnya setiap orang memiliki rencana besar, apalagi anak-anak Allah. Jemaat Tuhan di GKRI Miracle Harvest mendapatkan rencana besar. Katakan amin. Begitu, ya. Saya kalau mendengar hal yang begitu, saya busungkan dada saya. Amin. Ya, artinya ikut serta, ya, bahwa itu yang Tuhan Yesus katakan di dalam kitab sucinya. Tidak hanya sekedar lahir, besar, berkarya dengan dirinya saja, melainkan lebih dari itu, menjadi penuai besar dan mendapatkan yang spektakuler hasilnya. Mampu gak membayangkan itu di atas kepala kita? Pak Heri, membayangkannya aja saya gak mampu. Gak mungkin lah, ya, seperti itu.
sesuai dengan yang tadi rasionya tadi itu ya, atau kapasitasnya 100, 60, 30. Tapi itu kan perumpamaan. Saya yakin lebih loh dari itu. Lebih gak? Lebih ya? Iya, kan nilai plus ya dari Tuhan Yesus. Apalagi kita lahir dengan agenda terbesar Allah. Wih, kita ini luar biasa loh. Marketpiece-nya Allah. Marketpiece, masterpiece. Ya. Jadi mendapatkan lalu memasarkan, menuai. Ya, seperti itu. Masuk akal gak? Masuk akal. Karena Allah memerintahkan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Jadi gak ada itu yang mustahil, ya, begitu ya. Kemarin nonton bola gak Bapak Ibu teman-teman? Coba lihat di pinggir lapangannya. Ada ucapan apa? Perkataan apa di situ? Nothing impossible ya? Ada ya? Pak German. Setiap nonton bola, saya lihat di pinggir-pinggirnya itu ada banner-banner ya. Jadi artinya gak ada yang mungkin. Kok Jepang bisa kalahkan Jerman? Kok Arab Saudi bisa kalahkan Argentina? Tapi Argentina tadi menang ya, semalam ya. Saya pro Argentina. Tapi saya lihat sesuatu yang menarik di banner-bannernya itu deh. Saya nggak tahu teman-teman melihat semuanya gak sih? Saya kalau nonton apa aja saya melihat semuanya loh. Ya. Perkataan apa itu? Nothing impossible ya, Pak Riki ya. Jadi nggak ada yang mungkin. Maksud saya di dalam arena itu aja ada support. Begitu kita juga yang di dalam Tuhan yang kita sudah dalam Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya setiap kita yang memiliki karunia yang sudah diberikan melalui kuasanya, pastinya akan mengubah diri kita. Karunia. Saya yakin kita di ruangan ini punya karunia. Ya, itu sebabnya paham perumpamaan itu. Orang di luar Yesus enggak paham loh. Enggak paham. Ya, hukumnya hukum mau mendapatkan ya memang kerja. Ya, tapi dengan cara licik. Tapi dengan cara riba ya, kok saya jadi pakai bahasa Arab ya. Apa itu namanya ya? Dengan cara yang tidak tepat, ya, licik, ya, mengambil keuntungan yang gambling ya, judi, aduh itu tidak tepat ya, tidak tepat. Tuhan tidak menyediakan yang begitu untuk porsi kita, orang yang terlahir dengan rencana besar itu, ya, dan kita akan mendapatkannya berkali lipat dan itu rutin terus. Itulah ayat yang tidak ditulis oleh penterjemah. Seharusnya kita rutin mendapatkannya. Dengan menggunakan kata popei, ya, artinya mendapatkan hak milik kita. Wah, luar biasa itu. Itu sebabnya jangan gelisah dan takut. Ya, mari kita berdoa. Tuhan. Satu-satu
Mari kita buka hati kita untuk Tuhan. Mari kita yakini Dia sebagai penguasa di bumi dan di surga. 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sebenarnya itu rutin kita dapat. Sebenarnya kita harus melakukannya dan mendapatkannya. Satu-satunya yang Tuhan andalkan. Mari kita bangkit berdiri. Satu-satunya Yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang saya minta Pak German berdoa kepada kita. andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apapun kondisi kita hari ini kita sudah dengar firman. Dan firman itu sangat logis mengatakan bahwa kita bisa menuai. Kalau kita sudah menabur dalam firman Allah, maka kita akan mengalami kelimpahan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mungkin hari ini kita lagi merasa kering, mungkin hari ini kita lagi merasa sulit, tapi mari kita pegang janji Tuhan. Kita perkatakan, Tuhan, saya percaya apa yang sudah saya tabur pasti akan saya tuai. Saya sudah melihat kelimpahan itu akan dimungkinkan secara luar biasa. Setiap kita dipakai Tuhan luar biasa. Apa itu dalam pelayananmu, apa itu dalam bisnismu, apa itu dalam keluargamu, tuaian itu sedang menjadi bagianmu. Kuriabashi, mari kita angkat tangan kita berdoa. Kirabatashi karalabata kiaralab. Kuriaralabata kiaralab papa. Katakan, saya percaya Tuhan, saya percaya bahwa saya akan menuai sesuatu yang luar biasa. 30, 60, 100, bahkan lebih. Kuriabashi, mari mulai lihat penuaian, mulai lihat kelimpahan di depanmu, di masa depan kita. Jangan lihat kita hari ini, tetapi apa yang kita tabur sedang bekerja dan dia akan dituai pada waktunya. Kuriabashi karalapa karalabaya shika, kuriaralabata seke, kuriaralabata kianalamatase. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan firman-Mu. Tidak ada satupun kami yang berkekurangan. Tidak ada pun satupun kami yang tidak dipakai Tuhan. Semua kami mengalami kelimpahan. Semua kami mengalami penuaian Tuhan. Bahkan yang belum pernah kami lihat dengan mata kami. Yang belum pernah kami dengar dengan telinga kami. Kau sedang menyediakan bagi kami. Karena apa yang sudah kami tabur. Apa yang sudah kami lakukan bagi kerajaan-Mu. Itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memenuhi kami dengan Roh-Mu, memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Bila kami pulang dengan firman Allah, dan firman Allah sungguh boleh menjadi bagian kami. Kami juga berdoa Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa ke rumah-Mu ini Tuhan. Ke rumah Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan, tempat ini ada hanya untuk kerinduan kami, ada jiwa-jiwa yang datang untuk mengenal Tuhan Yesus.
di tempat-tempat kami, di kelompok-kelompok sel, di pelayanan-pelayanan misi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, mari kita deklarasikan jiwa-jiwa sepanjang bulan Desember, Natal, jiwa-jiwa datang ke rumah Tuhan, jiwa-jiwa dituai bagi kerajaan Allah, dan kita menjadi penuainya. Tidak ada yang jadi penonton, tapi semua terlibat dalam penuaian yang besar bagi kerajaan Allah. Kirabashekananamata. Kami percaya Tuhan, kami rindu jiwa-jiwa. Bahkan kami minta bangsa-bangsa bagi kerajaan-Mu. Kami minta Tuhan, tidak ada yang mustahil, karena Engkau yang melipat gandakan. Karena Engkau yang sedang melipat gandakan. Mari Bapak Ibu lihat, Tuhan sedang melipat gandakan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan sedang melipatkan sesuatu dalam pelayanan-Mu. Bahkan dalam bisnismu Tuhan sedang melipat gandakan. Tuhan sedang melipat gandakan. Tuhan sedang membawa pelipat gandaan yang luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Bahkan kami bersyukur buat hamba-Mu, Pak Heri Tuhan yang boleh menyampaikan firman. Kau pakai untuk menjadi berkat dimanapun berada mengajar dan juga menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan. Mungkin masa-masa ini sulit, tetapi kami percaya Tuhan yang bekerja di tengah kami. Kau memberkati semua rangkaian acara masuk ya kami bulan Desember ini Tuhan. Mulai Natal anak, Natal teens, Natal epic, Natal youth, bahkan Natal umum tanggal 24. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami melihat mujizat Tuhan juga terjadi. Ada orang dilepaskan, ada orang dipulihkan, dan mereka akan bersuka cita Tuhan, karena Tuhan hadir bagi kami. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, dan kami mau mengarahkan hati kami dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan, pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini kembali ke tempat masing-masing. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Amin. How great is our God? How great is our God? How great is our God? Oh, how great